Sebelum kalian skip episode ini, dengerin dulu 30 detik. Gua mau tanya sesuatu. Kalian tahu nggak sih istilah predator? Pernah nggak kalian penasaran sama sesuatu yang berhubungan sama seks? Tapi nggak tahu harus nanya ke siapa? Kalau kalian nggak mau denger gue ngomong, mending langsung buka website artikel majalah Sunday. Terus kalian klik di menu Sex Education. Di sana banyak banget ilmu tentang hal-hal yang mau gue bahas di video ini. Kalian bisa baca banyak di sana, dan kalau kalian takut untuk nanya ke orang tua, nggak enak nanya ke guru, atau sampai malu nanya ke temen juga. Nah, kalau iya, kalian nggak sendirian. Dan itu bukan hal yang memalukan, itu namanya penasaran. Itu manusiawi loh. Tapi hari ini gue bukan mau ngehakimin kalian. Gue mau ngobrol jujur soal sesuatu yang jarang banget dibahas. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kamu klik search itu. Selamat datang di segmen Bangku Remaja. Aku Jason, suara dari majalah Sunday, yang bakal nemenin kalian di episode Digital Danger, Seks dan Internet. Gue mau kasih tahu sesuatu soal otak kalian. Dan ini bukan nakut-nakutin, ini sense. Otak remaja itu belum selesai berkembang. Bagian yang tugasnya mikir panjang, nimbang baik-baik buruknya, bilang ini bener nggak ya, itu baru beres sekitar usia 25 tahun mungkin. Jadi waktu kamu nonton konten seksual di internet, otak kamu merekam itu jauh lebih dari yang kamu kira. Dan masalahnya, konten seksual di internet itu bukan gambaran realita. Yuk kita analogin, itu kayak nonton film laga, terus kamu kira berantem di dunia nyata segampang itu. Kelihatannya keren, kelihatannya normal, tapi jauh banget dari kenyataan. Yang bahayanya adalah kalau kamu keseringan terpapar konten yang enggak realistis, kamu bisa mulai punya ekspektasi yang salah tentang tubuh, tentang hubungan, tentang apa yang wajar dan apa yang kamu bisa mulai ngerasa tubuh kamu nggak cukup bagus. Kamu bisa juga mulai nganggep tekanan dalam hubungan itu normal, padahal itu manipulasi. Dan yang paling serem, kamu bisa kehilangan kemampuan buat bedain mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Ada 5 dampak atau efek dari pornografi. Yang pertama, brain tattooing. Gambar atau video pornografi terukir kuat di otak karena respons dopamin yang intens, membuat memori visual sangat sulit dihapus. Yang kedua, short term atau verbal memory. Konsumsi pornografi berlebihan dikaitkan dengan penurunan kemampuan memori jangka pendek dan kemampuan verbal karena korteks prefrontal terdampak. Dan yang ketiga, executive function impact. Fungsi eksekutif susah ambil keputusan, melemahnya otak, kesulitan mengatur diri sendiri. Dan yang keempat, addiction like brain change. Perubahan otak mirip kecanduan narkoba. Toleransi meningkat, butuh konten yang ekstrim untuk efek yang sama. Sirkuit reward terganggu. Kelima, intrusive memories. Gambar-gambar pornografi muncul tiba-tiba tanpa dikehendaki di pikiran, bahkan di situasi normal seperti bekerja atau yang lebih parahnya lagi, beribadah. Kamu bisa mulai ngerasa tubuh kamu nggak cukup bagus. Kamu bisa mulai nganggep tekanan dalam hubungan itu normal, padahal itu manipulasi. Dan yang paling serem, kamu bisa kehilangan kemampuan buat bedain mana yang sehat, mana yang enggak. Sekarang gue mau ngobrolin sesuatu yang makin sering terjadi tapi jarang banget disadarin. Grooming digital. Grooming itu proses di mana seseorang, biasanya orang yang lebih tua, lebih berkuasa, secara perlahan membangun kepercayaan sama kamu lewat internet dengan tujuan yang nggak baik. Dan ini yang perlu kamu tahu, grooming nggak pernah kelihatan jahat di awal. Ya namanya sekarang pasti manis dulu ya kan di zaman ini. Yang ditunjukin ya mereka mulai biasanya kecil-kecil, kayak reply di story kamu cantik banget, kamu ganteng banget sih. Pelan-pelan percakapan itu bergeser, mulai nanya hal-hal yang lebih personal, mulai minta foto, terus mulai bilang ini rahasia kita berdua ya. Dan waktu kamu sadar ada yang gak beres, kamu udah terlalu dalam dan kamu gak tahu harus gimana. Ini bukan cerita fiktif, data tercatat 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring di Indonesia.
Gua mau ingetin satu kalimat ini, simpan baik-baik di kepala kalian. Kalau ada orang di internet yang tiba-tiba bikin kamu ngerasa spesial dengan cara yang gak biasa, fix, itu bukan tanda mereka baik. Itu tanda kamu harus waspada. Cari info yang bener, bukan yang viral. Gue paham, penasaran itu wajar. Tubuh kamu lagi berubah, perasaan kamu makin kompleks, dan nggak ada yang ngajarin ini dengan bener di sekolah. Jadi gue nggak akan bilang jangan cari tahu. Gue bakal bilang cari tahu dari tempat yang bener. Bedanya gede banget. Tanya diri kamu satu pertanyaan ini. Setiap kamu buka konten apapun soal kayak gini, ini bikin gua lebih ngerti dan respect sama diri sendiri atau justru sebaliknya ya? Kalau jawabannya sebaliknya, tutup, pergi, cari yang lain. Mungkin kamu punya kontrol itu. Sebelum gua tutup, gua mau kasih 3 hal. 3 hal yang bisa kamu lakuin mulai hari ini. Yang pertama, kalau kamu nggak sengaja nemu konten yang bikin nggak nyaman, kamu boleh tutup, kamu nggak harus lanjut. Rasa penasaran bukan alasan yang cukup buat nyimpen sesuatu yang bikin kamu nggak oke. Terus yang kedua, kalau ada orang di internet yang mulai nanya hal-hal yang terlalu personal, wajib lu screenshot, terus ceritain ke orang yang paling lu percaya. Orang tua, guru BK, kakak, siapapun, jangan hadapi sendirian. Ketiga, dan ini yang paling penting, kamu nggak harus tahu segalanya sekarang. Ada bedanya antara belajar dan terpapar. Kamu berhak milih yang mana. Internet itu alat kayak pisau dapur, bisa buat masak, bisa juga buat nyakitin diri sendiri. Yang nentuin bukan internetnya, itu kamu. Dan gue percaya kalian yang rela luangin waktu dengerin episode ini, kalian udah satu langkah lebih ke depan. Jaga diri kalian, jaga teman-teman kalian, dan kalau ada yang mau diceritain di sini, tulis di kolom komentar. Gua ada di sini. Nah, itu dia pembahasan keren dari episode ini. Buat Saners yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, bisa banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday. Aku Jason pamit undur diri. Sampai ketemu di bangku remaja selanjutnya. Bye.